Di sebuah ruangan gelap yang hanya diterangi cahaya redup, seorang pria duduk tenang di depan papan permainan Go. Tatapannya tajam menelusuri setiap susunan bidak di atas papan itu, seolah sedang mencoba membaca sesuatu yang tidak terlihat oleh orang biasa. Sementara itu, di seberangnya, seorang pria berkacamata hitam memperhatikan permainan tersebut dengan ekspresi serius. Ia lalu menggerakkan tangannya perlahan dan kembali membuat langkah baru di atas papan. Dengan nada rendah, pria itu kemudian mengatakan bahwa ia sedang melihat sebuah langkah yang seharusnya tidak mungkin dijelaskan. Namun beberapa detik kemudian, tangannya mendadak gemetar di atas papan permainan, menyadari sesuatu yang sangat aneh. Dengan marah, pria itu berteriak bahwa ada satu langkah di sana yang seharusnya tidak pernah ada. Di saat suasana menjadi tegang, seorang pemuda dengan tubuh penuh luka muncul dari kegelapan. Wajahnya lebam, napasnya berat, tetapi ia justru memperlihatkan senyum mengerikan yang membuat suasana semakin mencekam. Tak lama kemudian, semuanya mulai terungkap, karena ternyata sejak awal, semua yang terjadi benar-benar salah. Lalu cerita membawa segalanya kembali 10 tahun ke masa lalu, menuju awal mula semuanya dimulai. Di sebuah distrik kumuh yang dipenuhi bangunan tua dan jalanan rusak, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Wang Do-hyun, yang saat itu baru berusia 9 tahun. Ia tinggal di lingkungan termiskin di distrik tersebut, tempat orang-orang harus berjuang keras hanya untuk bertahan hidup. Di sampingnya, ada adik perempuannya yang berusia 8 tahun, Wang Ah-hyun. Sejak kecil, Do-hyun merawat adiknya sendirian tanpa bantuan siapapun. Suatu hari, sebuah bola sepak meluncur dengan kecepatan tinggi ke arah mereka. Dari kejauhan, beberapa anak laki-laki berteriak agar Do-hyun jangan sampai mendapatkan bola itu. Salah satu dari mereka bahkan mengatakan bahwa mereka harus menarik bajunya jika perlu agar anak itu berhenti. Namun, Do-hyun terus berlari tanpa memedulikan mereka. Gerakannya cepat dan sulit dihentikan. Do-hyun kemudian menendang bola itu dengan sangat keras, dan bola pun meluncur lurus menuju gawang, memberi poin untuk Do-hyun. Melihat hal itu, seorang anak berambut coklat langsung berteriak kesal kepada penjaga gawang, mempertanyakan mengapa ia menghindar. Tak lama kemudian, bola memantul kembali ke tengah lapangan. Di tempat kumuh itu, Do-hyun dikenal sebagai anak paling lemah. Sementara dunia di sekitarnya dipenuhi kekerasan dan konflik, dirinya hanyalah anak kecil yang berusaha bertahan hidup. Beberapa anak akhirnya berhenti bermain, dan salah satu dari mereka mengatakan bahwa orang tua Do-hyun pasti sedang mencarinya. Mendengar itu, Do-hyun mengatakan bahwa ia sudah selesai bermain, dan meminta mereka tidak mengganggunya lagi. Melihat sikap itu, salah satu anak langsung menyebutnya berandal kecil. Namun, tiba-tiba seseorang menginjak bola yang terus bergerak ke tengah lapangan. Tidak lama kemudian, seorang pria yang lebih tua datang mendekat, dan dengan santai pria itu mengatakan bahwa Do-hyun sudah tidak memiliki wajah polos seperti anak kecil lagi. Ia adalah Kim Won, bos dari Gunilpa, sebuah geng kecil yang menguasai Bunsyong 1, daerah paling miskin. Pria tersebut lalu menendang bola ke arah Do-hyun dan mengajaknya pergi bersama. Namun bola itu berhenti tepat di dekat kaki Do-hyun, sementara dirinya memilih menolak tawaran tersebut. Dengan nada hati-hati, ia kemudian mengatakan bahwa dirinya tidak mampu menambah utang lagi. Mendengar itu, Won tersenyum tipis lalu berkata bahwa Do-hyun hanya mendengar apa yang ingin ia dengar, lalu menjelaskan bahwa dirinya sebenarnya memiliki pekerjaan untuknya. Do-hyun pun berdiri membelakangi pria tersebut beberapa saat, masih terlihat waspada dengan tawaran yang diajukannya. Setelah berpikir sejenak, ia pun sedikit menoleh, dan bertanya mereka akan pergi kemana, dan Won menjawab bahwa mereka akan menuju gudangnya. Sementara itu, sang adik memperhatikan semuanya dari tangga sambil bersiap untuk pergi. Dalam perjalanan, Won menjelaskan bahwa tempat itu sebenarnya hanyalah rumah kosong yang tidak memiliki apapun di dalamnya. Di sisi lain, Do-hyun berpikir bahwa pria bernama Kim Won itu penampilannya benar-benar terlihat tidak cocok berada di lingkungan miskin dan lusuh seperti tempat tinggalnya. Beberapa saat kemudian, sesampainya di dalam rumah, Won mempersilakan mereka duduk di mana saja. Ia lalu bergumam bahwa menyeret dua anak ke sana membuatnya lapar. Namun, Do-hyun hanya fokus pada pekerjaan yang dijanjikan. Tanpa banyak bicara, Won kemudian mulai membuka ramen mentah sambil mengatakan bahwa sebenarnya dialah yang kelaparan, lalu menyuruhnya untuk memilah pakaian yang berserakan di sana. Mendengar itu, Do-hyun pun terdiam sejenak sambil memperhatikan tumpukan barang di depannya. Menyadari reaksi anak itu, Won mengatakan bahwa jumlah barang kali ini memang lebih banyak dari biasanya. Ia lalu berkata akan membayar lebih mahal sambil menyebut Do-hyun sebagai bocah kecil yang terlalu banyak menuntut. Setelah itu, ketika Ah-hyun mencoba membantu kakaknya,
Do Hyun langsung menghentikannya dan mengatakan bahwa pekerjaan itu adalah tanggung jawabnya sendiri. Tak lama kemudian, Do Hyun bertanya apakah pekerjaannya selesai setelah semua pakaian selesai dipilah. Namun, Muon menjawab tidak. Beberapa saat kemudian, pria itu muncul membawa panci hotpot panas dan memanggil mereka untuk makan bersama. Ia kemudian meletakkan makanan itu di atas meja, lalu mengatakan bahwa makan malam tersebut juga termasuk bagian dari pekerjaan. Dengan nada serius, Muon lalu berkata bahwa mereka tidak boleh makan sendirian. Mendengar itu, Do Hyun justru meminta agar biaya makanan dipotong dari bayarannya nanti. Muon pun langsung meletakkan tangannya di kepala Do Hyun, sambil mengomel heran bagaimana anak kecil bisa mengatakan hal seperti itu. Setelah selesai makan, Muon meminta Do Hyun memeriksa jalur Dongseon saat perjalanan pulang nanti. Sementara kakak beradik itu makan dengan tenang, Muon bergumam bahwa hidup mereka seolah hanya dipenuhi pekerjaan. Ia juga menyarankan Do Hyun agar tidak terlalu serius dengan olahraga. Ketiganya lalu makan bersama dalam suasana sunyi, sementara Muon terus memperhatikan bocah itu dengan tatapan penuh pikiran. Di dalam hatinya, ia bertanya-tanya bagaimana anak seperti Do Hyun bisa tumbuh dengan sifat sekeras itu. Sejak dulu, kehidupan Do Hyun memang selalu seperti itu. Di waktu lain, terlihat Do Hyun sedang menjalani latihan keras bersama seorang pria bertubuh besar bernama Chu Dong-seon, mantan petarung MMA yang juga tangan kanan Kim Won. Mereka berasal dari kelompok bernama Gunilpa yang menguasai distrik tersebut. Namun berbeda dari geng lain, kelompok mereka memiliki caranya sendiri dalam bertahan hidup. Dengan mata penuh semangat, Do Hyun bersiap melancarkan pukulan, lalu mengerahkan seluruh tenaganya, dan menghantam mit latihan milik gurunya secara langsung. Melihat itu, Dong-seon tersenyum bangga karena bocah tersebut selalu serius menjalani latihan setiap hari. Setelah latihan selesai, pria itu memberikan 2 butir telur kepada Do Hyun agar tubuhnya pulih. Dengan mata berkaca-kaca, Do Hyun pun langsung berterima kasih kepada gurunya atas perhatian kecil tersebut. Rutinitas hidupnya sangat berat. Setiap hari ia terus berlatih di bawah pengawasan ketat Dong-seon. Bahkan saat tubuhnya kelelahan dan dipenuhi keringat, Do Hyun tidak pernah terpikir untuk menyerah. Sedikit demi sedikit, ia belajar bertarung demi melindungi diri dan bertahan hidup di lingkungan kejam itu. Selain berlatih, Do Hyun juga bekerja sebagai pengantar koran untuk mencari uang. Meskipun hidupnya melelahkan, ia tetap meluangkan waktu untuk belajar, dan semua uang hasil kerjanya disimpan dengan rapi di dalam sebuah botol. Hari demi hari berlalu, dan botol itu perlahan terisi penuh oleh hasil jerih payahnya sendiri. Dari sanalah, Do Hyun mempelajari pelajaran pertama dalam hidupnya tentang ketahanan. Ia belajar menanggung seluruh beban kehidupan, bahkan sejak usia yang sangat muda. Hari-harinya di sekolah pun tidak mudah, karena ia selalu berjalan sendirian tanpa teman. Di dalam hatinya, Do Hyun sering berpikir bahwa jika kedua orang tuanya masih ada, mungkin dirinya tidak perlu menjalani hidup seberat ini. Setelah pulang sekolah, ia kembali menarik napas panjang dan bersiap menjalani latihan keras sekali lagi. Namun di tengah kehidupan yang suram itu, Do Hyun mulai menemukan sesuatu yang membuatnya bahagia, yaitu bermain sepak bola. Untuk pertama kalinya, ia akhirnya merasakan sesuatu yang disebut harapan. Tetapi suatu hari, pelatihnya memanggil dirinya, dan dengan ekspresi khawatir, Do Hyun perlahan menoleh menghadapi pria tersebut. Pelatih itu kemudian mengatakan bahwa tubuh Do Hyun terlihat semakin berat dan tidak sebaik biasanya. Lalu dengan nada serius, sang pelatih memberitahukan bahwa ia sedang mempertimbangkan untuk mencadangkan Do Hyun pada pertandingan berikutnya. Mendengar keputusan itu, Do Hyun hanya mengangguk pelan seolah memang sudah menduga kabar buruk tersebut akan datang cepat atau lambat. Entah bagaimana, hal itu justru membuat semuanya terasa lebih jelas bagi Do Hyun. Setelah percakapan itu selesai, ia berjalan sendirian menuju ruang ganti dengan langkah tenang. Selama ini ia sempat berpikir bahwa dunia olahraga adalah tempat yang adil dan bersih dari permainan kotor. Namun semakin lama, Do Hyun sadar bahwa tempat itu ternyata tidak berbeda dari dunia luar. Karena itulah, sekarang ia merasa bisa pergi tanpa penyesalan. Saat sedang berjalan, beberapa rekan setimnya tiba-tiba menghampirinya sambil mulai melontarkan hinaan. Mereka tertawa keras, dan terus mengejek kenyataan bahwa Do Hyun tidak memiliki orang tua. Salah satu dari mereka kemudian dengan wajah meremehkan mengatakan, bahwa Do Hyun benar-benar tidak mengerti apapun, lalu mengaku datang untuk memberinya pelajaran. Ia adalah Hwang Sung-hyuk, putra dari direktur di sindikat besar Daegeong. Dengan senyum mengejek, anak itu mengatakan bahwa dirinya sebenarnya sangat baik karena mau mengajari Do Hyun tentang kenyataan hidup. Ia lalu mengungkapkan alasan sebenarnya mengapa Do Hyun tidak pernah benar-benar diterima di tim. Bukan karena kemampuan,
melainkan karena Do Hyun hanyalah anak yatim piatu yang tidak punya uang. Kemudian, ia menunjuk ke arah lapangan sambil mengatakan bahwa dari 22 pemain di sana, hanya Do Hyun yang tidak membayar uang apapun. Namun, Do Hyun hanya berterima kasih atas informasi yang baru saja ia dapatkan, dan tidak mengatakan apapun lagi. Ia lalu membuka pintu ruang ganti menggunakan kuncinya. Namun, melihat reaksi Do Hyun yang terlalu tenang, Seung Hyok justru semakin kesal. Ia menggerutu marah sambil menatap punggung Do Hyun yang terus berjalan tanpa memedulikannya. Namun tiba-tiba, Seung Hyok menjentik kepala Do Hyun dengan keras untuk memancing reaksinya. Dengan nada marah, ia kemudian berteriak bahwa sikap Do Hyun benar-benar menjijikan. Ia lalu berteriak bahwa sekalipun punya uang, Do Hyun tetap tidak akan pernah bisa bermain. Ia juga menyebut Do Hyun sebagai parasit, dan mengatakan bahwa selama dirinya masih ada di sana, Do Hyun tidak akan diberi kesempatan apapun. Ia terus menekan kepala Do Hyun sambil mengatakan bahwa semua masalah itu terjadi karena cara hidup Do Hyun sendiri. Karena Do Hyun hanya diam saja, Seung Hyok kemudian menendangnya dengan keras, lalu bertanya mengapa ia hanya berdiri tanpa membalas ucapannya. Mendengar itu Do Hyun pun langsung menoleh, sambil bertanya apakah ia memang sedang mencari masalah. Dengan mata yang bersinar dingin, Do Hyun kemudian mengatakan bahwa masalah sebenarnya adalah mereka menganggap diri mereka spesial hanya karena ayah mereka punya kekuasaan. Dan di detik berikutnya, tanpa ragu, Do Hyun langsung melayangkan sundulan keras tepat ke wajah Seung Hyok, membuat wajahnya langsung berantakan setelah menerima hantaman brutal itu. Saat tubuhnya tergeletak di lantai, ia mendengar Do Hyun menyuruhnya untuk terus bicara omong kosong. Karena dengan begitu, Do Hyun mengatakan bahwa dirinya akan merasa sedikit lebih ringan atas apa yang akan ia lakukan berikutnya. Tanpa belas kasihan, Do Hyun mulai mengambil ancang-ancang untuk menendang kepala Seung Hyok. Kemudian, membayangkan seperti bola Do Hyun menendangnya dengan sangat keras hingga darah langsung keluar dari kepala Seung Hyok. Dari kejauhan, pelatih bersama siswa lainnya menyaksikan kejadian itu, dan sang pelatih langsung berteriak panik setelah melihat apa yang baru saja terjadi. Sementara itu, Do Hyun hanya menatap dingin ke arah Seung Hyok sambil menginjak kepalanya, lalu mengatakan bahwa mulai hari ini, semuanya sudah selesai, karena dirinya tidak akan berbuat baik lagi kepada mereka. Beberapa hari setelah insiden tersebut, sebuah pertemuan digelar di ruang kepala sekolah, dan pertemuan itu dilakukan khusus untuk membahas perkelahian brutal antara para siswa. Dengan wajah serius, kepala sekolah mengumumkan bahwa Do Hyun sudah menerima hukuman berat, dan sekarang akan dikeluarkan dari sekolah. Mendengar itu, Do Hyun langsung membela dirinya. Ia mengatakan bahwa mereka yang lebih dulu mencari masalah dan menyerangnya, itulah sebabnya ia melawan. Setelah itu, Do Hyun bertanya apakah dirinya dihukum karena tidak memiliki orang tua, uang, ataupun seseorang yang bisa melindunginya. Dengan tatapan penuh amarah, Do Hyun kembali bertanya apakah hukuman itu terjadi karena anak-anak tersebut berasal dari Daegyeong. Mendengar pertanyaan itu, kepala sekolah hanya diam tanpa mampu memberikan jawaban, dan melihat reaksi tersebut, Do Hyun pun langsung tersenyum tipis. Ia kemudian mengatakan bahwa sekolah itu telah mengajarinya sesuatu yang sangat berguna. Sambil keluar dari ruangan tersebut, Do Hyun menyuruh kepala sekolah untuk terus hidup seperti itu, hidup tanpa peduli pada apapun, dan juga mengatakan bahwa mereka akan melihatnya nanti. Saat berjalan pulang, Do Hyun berpikir bahwa dunia memang sudah lama dikuasai oleh para gangster, dan kelompok-kelompok itu mulai memungut pajak dengan alasan melindungi warga. Dari situlah organisasi besar seperti Daegyeong lahir, dan menyebarkan kedamaian palsu yang dipenuhi kegelapan. Di tengah jalan pulang, Do Hyun akhirnya menangis karena marah dan frustrasi atas ketidakadilan yang baru saja ia alami. Namun beberapa detik kemudian, ia segera menghapus air matanya sendiri dan memaksa dirinya tetap kuat. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, sementara malam perlahan menyelimuti kawasan kumuh tempat tinggalnya. Dengan tangan mengepal kuat, Do Hyun berpikir bahwa alasan semua hal menjadi seperti ini adalah karena dunia memang tempat yang kejam, dunia yang hanya dikuasai oleh mereka yang kuat. Ia akhirnya memahami bahwa sejak awal semuanya memang sudah salah, karena tidak akan pernah ada keadilan untuk orang seperti dirinya. Tak lama kemudian, langkah Do Hyun berhenti di depan sebuah pintu tua dengan noda-noda aneh di permukaannya. Saat berdiri di sana, ia teringat bahwa mulai dari sindikat besar hingga preman jalanan, semuanya sebenarnya sama saja. Karena itulah, untuk membalas semua perlakuan yang ia terima, dirinya memutuskan membalik keadaan sesuai rencananya, sehingga ia memilih menggunakan hukum kekuatan yang selama ini dipakai dunia terhadap dirinya. Ketika melihat kedatangan Do Hyun, Muon, yang kini sudah sedikit lebih tua, langsung bertanya apa yang terjadi pada matanya. Di sana, seluruh anggota Gunilpa juga menatap Do Hyun dengan rasa penasaran dan terkejut. Kemudian, tanpa berbicara sepatah kata pun,
Do Hyun melempar tas beratnya ke lantai hingga menimbulkan suara keras. Ia kemudian membuka isi tas tersebut sambil mengatakan bahwa di dalamnya terdapat seluruh harta miliknya, termasuk uang 2 kali lipat dari jumlah utangnya. Mendengar itu Muon terlihat terkejut, lalu mengatakan bahwa dirinya sebenarnya tidak pernah meminjamkan uang kepada Do Hyun. Namun, Do Hyun menjelaskan bahwa ia menghitung semua hal yang telah diberikan Muon kepadanya, mulai dari makanan hingga pekerjaan. Dengan nada kesal, Muon pun mengatakan bahwa dirinya tidak membutuhkan uang itu, lalu menyuruh Do Hyun untuk pergi dari sana. Namun Do Hyun tetap bersikeras, dan meminta Muon untuk menerimanya sebagai penyelesaian terakhir dengan masa lalunya. Mendengar itu, Muon mengatakan bahwa dirinya sudah cukup baik selama ini, tetapi Do Hyun harus mendengarkan perkataannya jika ingin tetap tinggal di sana. Namun Do Hyun justru melangkah maju dan mengatakan bahwa ia memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan, dan dengan tatapan serius, Muon mulai mencoba untuk mendengarkan. Lalu, Do Hyun membungkukkan tubuhnya penuh hormat, dan meminta agar dirinya diterima sebagai anaknya. Sebagai gantinya, ia berjanji akan memberikan sesuatu yang selama ini selalu diinginkan Muon, tetapi tidak pernah berhasil didapatkan. Mendengar itu, seluruh ruangan pun langsung terdiam, dan semua anggota Gunilpa hanya bisa menatap Do Hyun dengan ekspresi tidak percaya. Sementara itu, Muon menatap Do Hyun dengan pandangan penuh perhitungan dan rasa penasaran. Ia kemudian mengatakan bahwa dirinya selalu penasaran akan menjadi apa Do Hyun saat tumbuh besar, tetapi ternyata hanya tubuhnya saja yang berubah. Setelah itu, Muon bertanya kepada Do Hyun, apakah Do Hyun benar-benar tahu apa yang sebenarnya ia inginkan. Tanpa ragu sedikit pun, Do Hyun pun langsung menjawab bahwa hal yang paling ia inginkan adalah posisi kepala geng di sana. Dengan mata penuh keyakinan, Do Hyun lalu berjanji bahwa suatu hari nanti dirinya akan membawa posisi itu kepada Muon. Do Hyun juga mengatakan bahwa dirinya tidak pernah mengingkari janji, tidak seperti pria tua yang berdiri di hadapannya sekarang. Mendengar ucapan itu, Muon langsung mengeluh kesal, karena Do Hyun tiba-tiba datang sambil mengatakan hal-hal tidak masuk akal. Ia lalu bertanya kenapa Do Hyun tetap datang, jika sejak awal sudah tahu jawabannya pasti penolakan. Namun dengan penuh percaya diri, Do Hyun menunjuk ke arah bawah, lalu mengatakan bahwa rencananya pasti berhasil, dan mau bagaimanapun, Muon harus menerima dirinya. Mendengar itu, Muon menjadi bingung dan bertanya kenapa harus dirinya, dan tanpa ragu, Do Hyun menjawab bahwa tidak ada orang lain yang mampu menangani seseorang seperti dirinya. Lebih dari itu, Do Hyun mengatakan bahwa Muon adalah satu-satunya orang yang mampu menjatuhkan Dae Gyeong. Mendengar ucapan Do Hyun, Muon langsung bertanya tentang dasar apa yang membuatnya bisa mengatakan hal sebesar itu. Namun, Do Hyun hanya menyunggingkan senyum tipis, dan dengan tenang, ia mengungkapkan bahwa dirinya pernah melihat mereka bertarung sebelumnya. Kejadian itu terjadi tidak lama setelah dirinya pertama kali datang ke distrik tersebut, tetapi ia mengaku tidak tahu alasan pertarungan itu terjadi. Namun satu hal yang masih dirinya ingat dengan jelas adalah, saat segerombolan orang datang mendekati mereka dengan niat buruk, padahal saat itu hanya ada 2 orang yang berdiri menghadapi kerumunan musuh. Sekelompok preman mengepung 2 pria tersebut dari segala arah, namun meski kalah jumlah, keduanya sama sekali tidak menunjukkan rasa takut, dan tak lama kemudian pertarungan brutal pun dimulai. 2 pria itu menghadapi musuh mereka tanpa mundur sedikit pun. Pukulan demi pukulan dilancarkan dengan kekuatan dan keganasan yang luar biasa, membuat suara benturan tubuh menggema di lorong sempit yang gelap. Meskipun dikeroyok tanpa henti, kedua pria itu terus bertarung dengan berani, dan bagi Do Hyun, malam itu adalah sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Segala jenis senjata digunakan dalam pertarungan kasar tanpa aturan tersebut, dan jeritan kesakitan terus terdengar memenuhi gang gelap saat perkelahian berlangsung semakin brutal. Mengingat kejadian itu, Do Hyun mengatakan bahwa kedua pria tersebut bahkan tidak memberi kesempatan kepada musuh mereka untuk melarikan diri. Di balik sudut gang, Do Hyun kecil bersama adiknya hanya bisa bersembunyi sambil menatap dengan mata penuh ketakutan. Sampai sekarang, Do Hyun merasa dirinya tidak akan pernah melupakan apa yang ia lihat malam itu, karena pemandangan 2 pria yang berdiri membelakangi dirinya telah terukir selamanya di dalam ingatannya. Kembali ke masa sekarang, Muon terlihat bingung dan bertanya apakah kejadian seperti itu benar-benar pernah terjadi. Lalu diperkenalkanlah 2 petarung dari malam tersebut, Bang Taegyu dan Chu Dongseon. Setelah itu, salah satu dari mereka, yang bernama Han Seong-jae, kemudian menjelaskan bahwa yang dimaksud Do Hyun adalah kejadian saat mereka diturunkan di Gunsyong 1, dan para preman konstruksi datang untuk menyambut mereka. Mendengar penjelasan itu, Kim Won pun mengangguk pelan, lalu mengatakan bahwa penjelasan tersebut sudah lebih dari cukup. Sementara itu, Do Hyun mulai memutar tubuhnya dan berjalan menuju pintu keluar. Saat sudah berada di depan pintu, Do Hyun berhenti sejenak lalu memperingatkan
bahwa mereka tidak akan bisa menghentikan apa yang akan segera terjadi. Setelah mengatakan itu, Do-hyun memutar gagang pintu lalu meninggalkan ruangan dengan langkah penuh keyakinan. Melihat kepergiannya, Dong-seon langsung bertanya kepada Muon, apa yang akan dilakukannya sekarang. Namun, Muon hanya mengatakan bahwa tidak ada pilihan lain. Dong-seon kemudian berkomentar bahwa Do-hyun bukan anak biasa, sehingga mereka tidak bisa menerimanya, terutama buat kru kecil yang diasingkan seperti mereka. Muon lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi, dan mengatakan bahwa sudah lama mereka tidak berbeda pendapat seperti ini. Sambil merebahkan tubuh di sofa, Muon kemudian bergumam, bahwa bukan hanya mereka, karena tidak ada organisasi manapun yang mampu menangani anak seperti Do-hyun. Ia kemudian mengeluh, karena Do-hyun ternyata tidak bisa menunggu 2 tahun lagi. Di dalam pikirannya, ia teringat bahwa selama ini dirinya memperlakukan Do-hyun seperti anak sendiri, tetapi sama sekali tidak menyangka Do-hyun akan kembali dengan cara seperti itu. Tak lama kemudian, ia teringat ucapan anaknya yang mengatakan ingin menjadi seseorang seperti dirinya, dan perlahan, sebuah kenangan muncul di benaknya. Kenangan tentang seorang anak kecil yang berkata, bahwa dirinya ingin menjadi seperti ayahnya saat dewasa nanti. Mengingat itu, Muon menghela napas lalu mengatakan bahwa Do-hyun mulai mengatakan hal-hal aneh, dan semuanya terasa tidak normal sama sekali. Ia lalu bangkit dari sofa sambil terus memikirkan permintaan adopsi yang diajukan Do-hyun. Ia kemudian berjalan menuju sebuah kardus tua, lalu mengatakan bahwa sudah lama dirinya tidak membuka benda tersebut. Saat membuka kotak itu, ia menemukan berbagai kenang-kenangan lama, termasuk sebuah foto anaknya. Kemudian, ia mengambil selembar kertas kusut yang tersimpan di dalamnya. Begitu melihat kertas itu, sebuah ingatan tentang kecelakaan mobil tiba-tiba muncul di kepalanya. Di sebuah upacara duka, foto anaknya dan istrinya terlihat dikelilingi bunga putih. Lalu terungkap bahwa Muon pernah menerima hukuman disiplin, karena kegagalan berulang, dan kekacauan internal yang terjadi di timnya. Selain itu, ia juga dituduh telah lama mengabaikan tanggung jawabnya. Kesalahan-kesalahannya tidak hanya merugikan timnya sendiri, tetapi juga memengaruhi departemen lain. Setelah itu, sebuah surat pemberitahuan personel kemudian mengumumkan perubahan posisi untuk manajer Kim Muon. Dengan membawa sebuah kardus berisi barang pribadinya, Muon berjalan meninggalkan gedung tersebut setelah menerima surat pemindahan tugas. Ia dipindahkan menjadi manajer cabang distrik 1. Namun, bukan hanya dirinya saja, karena Dong-seon dan yang lain juga ikut dengannya. Tugas barunya adalah menjaga seluruh wilayah Guncheongdong, kawasan berbahaya yang dipenuhi kekerasan. Kemudian, perusahaan meminta agar Muon memberikan seluruh usahanya demi menyelesaikan tugas tersebut. Sesampainya di lokasi baru, dan dengan kardus di tangan, ia memasuki kantor barunya untuk pertama kali, dan setelah itu mereka mulai merapikan tempat tersebut yang terlihat berantakan. Namun saat melihat kembali surat pemindahan itu, amarah di wajahnya langsung terlihat jelas. Dengan kesal, Muon meremas kertas tersebut sekuat tenaga, lalu melemparkannya ke lantai, kemudian duduk di sofa dengan wajah penuh keputusasaan terhadap kenyataan barunya. Tatapannya dipenuhi amarah yang tertahan saat memikirkan nasibnya sekarang. Setelah memikirkan hal itu, Muon kemudian menghela napas panjang sambil meletakkan tangannya di atas kardus barang pribadinya. Di dalam hati, ia berpikir bahwa Do-hyun selalu tahu bagaimana cara menusuk titik paling sensitif dalam dirinya. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu, dan seseorang memanggilnya untuk berbicara. Pria itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Seong-jae, lalu bertanya apakah dirinya boleh masuk. Tak lama kemudian, Seong-jae membuka pintu perlahan dan masuk ke ruangan untuk berbicara dengannya. Ia lalu berjalan ke arah Muon, lalu mengatakan bahwa dirinya membawa minuman untuknya. Setelah duduk dan minum bersama, Muon pun bertanya kepada Seong-jae tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mendengar pertanyaan tersebut, Seong-jae menjelaskan bahwa Do-hyun dikeluarkan dari sekolah setelah berkelahi dengan anak-anak dari Daejeong. Ia juga memberitahu Muon bahwa mereka sudah lama membulinya, dan Do-hyun hanya menunggu waktu yang tepat, dan setelah lama bersabar, akhirnya ia meledak. Ia juga mengatakan bahwa ini hanya tinggal menunggu waktu saja, karena seperti keadaan Do-hyun memang sudah sulit sejak lama. Dengan nada khawatir, Muon kemudian bertanya, apakah yang memberitahunya adalah Ah-hyun, adik Do-hyun. Seong-jae pun mengangguk, lalu mengatakan bahwa sejak kecil Do-hyun memang selalu menjadi anak yang sangat aneh. Keduanya kemudian minum bersama, lalu Seong-jae bertanya kepada Muon tentang apa yang akan dirinya lakukan, karena menurutnya Do-hyun sudah seperti jarum di dalam tumpukan jerami. Ia juga mengatakan bahwa Do-hyun sekarang sudah menjadi masalah besar, lalu memperingatkan bahwa anak dengan tekad sekuat itu, dan jika mereka tidak menerimanya, maka suatu hari ia akan terseret ke tempat yang jauh lebih berbahaya. Karena hal itu,
Ia menyarankan agar mereka menerima Do Hyun sebelum ada pihak lain yang mengambilnya. Mendengar penjelasan tersebut, Muon pun segera bertanya kepada Seong Jae, apakah anggota Gunilpa lainnya juga berpikiran sama. Seong Jae kemudian menjelaskan bahwa Muon pasti tahu betapa kerasnya Dong Seon, bahkan ia sudah ingin menjadikan Do Hyun sebagai petarung. Ia lalu bertanya apakah Muon juga merasa bahwa Do Hyun sebenarnya terlahir untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Menurutnya, menjaga Do Hyun tetap dekat dengan mereka akan jauh lebih baik bagi masa depannya. Mendengar itu, Muon tersenyum kecil, lalu mengatakan bahwa Seong Jae memang selalu berpikir logis, kemudian memutuskan bahwa dirinya harus mendengar langsung isi hati Do Hyun. Tak lama kemudian, Muon menatap tegas ke arah Seong Jae, dan bertanya siapa yang sedang mengawasi Do Hyun saat ini. Seong Jae pun langsung mengeluarkan ponselnya, lalu menyarankan agar mereka menghubungi Sujin, dan membawanya ke sana secepat mungkin. Mendengar itu, Muon pun segera menyuruhnya untuk bergerak cepat, sebelum Do Hyun bergabung dengan pihak lain. Seong Jae pun langsung melakukan panggilan kepada kontaknya, dan menunggu jawaban dari seberang telepon. Setelah panggilan terhubung, seseorang di telepon langsung bertanya kepada Muon, apakah ia sedang berada di rumah sekarang, dan dengan cepat Muon membenarkan hal itu. Di sisi lain telepon, seorang pria, yang sepertinya adalah Sujin, kemudian meminta agar Muon datang dan ikut dengannya sebentar, sembari melihat ke arah seseorang yang sedang berjalan sendirian. Ternyata itu adalah Do Hyun, yang tatapannya tajam dipenuhi dengan tekad. Sementara itu, di tempat lain, seorang pria menyuruh seluruh anak buahnya untuk pulang, membuat para bawahannya terlihat bingung karena bos mereka ingin mengakhiri pesta terlalu cepat. Namun, pria tersebut mengatakan bahwa tempat itu sebenarnya tidak buruk, dan mereka masih bisa merayakannya lagi besok, lalu berkata bahwa siapapun yang ingin tinggal dan minum lagi dipersilakan. Salah satu anak buahnya lalu mengeluh karena Daegyeong adalah sindikat raksasa, tetapi mereka tidak punya pilihan selain mengikuti perintah. Seorang bawahan lain kemudian menawarkan diri untuk mengantar bosnya pulang karena ia tahu ia sudah minum banyak. Namun pria itu menolak, sambil mengatakan bahwa dirinya tidak mungkin terluka di wilayahnya sendiri. Sambil memperhatikan pemimpinnya berjalan pergi, anak buah itu berpikir bahwa pekerjaan di cabang utama memang sangat berat dan ia bersyukur tidak dipanggil ke sana. Pria tersebut adalah Choi Daeop, bos faksi Distrik 2, sebuah geng kecil dari kawasan termiskin kedua di kota setelah Gunseong 1. Saat berjalan sendirian, Daeop terus mengeluh dalam hati, tentang hidupnya yang membusuk di tempat seperti itu selama bertahun-tahun. Bahkan ia memaki pesta perayaan yang baru saja mereka lakukan. Dengan kesal, Daeop terus menggerutu karena dirinya diturunkan ke daerah kumuh termiskin di seluruh kota. Ia juga teringat bagaimana dirinya dipaksa bertingkah seperti preman lingkungan, dan hal itu membuatnya semakin muak dengan keadaan. Tak lama kemudian, Daeop bertanya-tanya kenapa cabang utama tiba-tiba memanggilnya, setelah sekian lama mengabaikannya, dan masalah apa lagi yang sedang menunggunya. Ia bahkan berpikir bahwa keadaan terasa lebih baik saat polisi masih terus memburu mereka dulu. Saat memikirkan itu semua, tiba-tiba seseorang menawarinya rokok, yang hal itu membuat Daeop bingung dan bertanya apa itu. Ternyata itu adalah salah satu anak buahnya, dan ia mengatakan bahwa bos mereka sudah minum terlalu banyak malam ini. Menyadari bahwa itu adalah anak buahnya sendiri, Daeop berkata bahwa dirinya sudah bilang jika mereka bersenang-senang saja di sana. Namun, pemuda itu justru mengatakan bahwa dirinya lebih ingin merokok bersama bosnya. Mendengar itu Daeop menyebutnya bocah nakal, lalu mengajaknya minum sekali lagi sebelum malam benar-benar berakhir. Namun di saat bersamaan, Daeop mendadak menatap ke arah kejauhan, dan di tengah gang gelap tak jauh dari sana, terlihat satu sosok berdiri sendirian. Perlahan, sosok itu mulai berjalan mendekati mereka, dan beberapa detik kemudian, wajah orang tersebut akhirnya terlihat jelas, dan itu tidak lain adalah Do Hyun. Dengan tatapan dingin dan penuh tekad, Do Hyun menurunkan pandangannya ke arah jam tangan yang ia kenakan. Do Hyun kemudian menatap lurus ke arah bos geng itu dengan mata yang bersinar tajam, dan dengan suara dingin, ia memanggil pria tersebut menggunakan namanya langsung, membuat suasana gang gelap itu mendadak berubah tegang. Mendengar itu, sang bos langsung marah dan bertanya apa sebenarnya yang sedang dilakukan Do Hyun di tempat itu. Dengan tatapan mengancam, anak buahnya kemudian mengatakan bahwa dirinya akan membereskan bocah asing yang tiba-tiba muncul tanpa izin itu. Namun sebelum ia bergerak, Daeop terlebih dahulu menyuruhnya untuk melupakannya. Ia kemudian berjalan perlahan mendekati Do Hyun sambil menatapnya dengan penuh rasa meremehkan, dan dengan nada sinis, ia bertanya siapa sebenarnya Do Hyun sampai berani muncul seperti itu di hadapannya. Setelah melihat lebih jelas, pria itu menyadari bahwa orang di depannya hanyalah seorang anak muda yang terlihat tidak berbahaya. Lalu dengan kesal ia mengeluh karena ada bocah berkeliaran yang merusak suasana malamnya. Karena hal itu,
Ia pun segera menyuruh Do-hyun untuk pergi sebelum kesabarannya benar-benar habis. Namun dengan tenang, Do-hyun menjawab bahwa dirinya bukan tipe orang yang menyelesaikan semuanya hanya dengan omong kosong. Ketiganya pun berdiri diam di tengah gang gelap. Sementara ketegangan di udara semakin terasa dari detik ke detik. Kemudian, melihat Do-hyun sama sekali tidak bergerak, Dae-yeop kembali bertanya kepada Do-hyun, apakah ia benar-benar tidak berniat pergi. Mendengar itu, Do-hyun mengatakan bahwa dirinya masih memiliki sesuatu yang harus diambil sebelum pergi. Dengan tatapan serius, Do-hyun mengatakan bahwa mereka perlu berbicara sebentar terlebih dahulu. Mendengar itu, Dae-yeop pun mengulang kata berbicara dengan bingung, tidak mengerti apa yang mungkin diinginkan seorang anak sepertinya. Do-hyun lalu menjelaskan bahwa ini sesuatu yang penting, sebuah pembenaran. Ia kemudian mengatakan bahwa berbeda dengan masa lalu, sekarang sindikat-sindikat besar menjalankan semuanya menggunakan aturan mereka sendiri. Ia lalu bertanya, apakah mereka para gangster tidak bisa saling berkelahi secara sembarangan karena mereka semua saling mengawasi. Sambil melirik jam tangannya, Do-hyun kemudian bertanya sejak kapan para preman mulai peduli pada hal seperti itu. Dengan mata penuh keyakinan, Do-hyun pun mengatakan bahwa itulah alasan dirinya datang ke sana, dan ia datang untuk memberi Dae-yeop sebuah pembenaran yang sempurna. Tak lama kemudian, Do-hyun mengungkapkan bahwa dari 3 bisnis milik Gunripa di Gunsyong 2, dirinya bahkan tidak menerima 20% pembayaran selama 3 tahun. Ia lalu mengatakan bahwa semuanya berdasarkan fakta, dan itu sudah lebih dari cukup sebagai alasan. Mendengar itu Dae-yeop tersenyum kecil, dan mengerti bahwa semua ini ternyata soal uang, sesuatu yang tidak perlu untuk diperdebatkan. Namun ia mengatakan bahwa Do-hyun seharusnya tidak datang mengeluh kepadanya secara langsung, dan menyuruhnya menyelesaikan masalah tersebut kepada para manajer yang bertanggung jawab. Setelah itu, ia meminta Do-hyun berhenti berpura-pura kuat, lalu menyuruhnya untuk pergi dari sana. Namun, Do-hyun langsung menjawab bahwa jika dirinya memang ingin melakukan itu, dirinya tidak akan datang langsung menemuinya. Mendengar jawaban tersebut, Dae-yeop malah merasa terhibur, dan dengan tatapan merendahkan, ia mengatakan bahwa Do-hyun benar-benar sudah gila. Ia lalu bertanya kepada Do-hyun, apakah ia bahkan mengerti arti sebenarnya dari kata pembenaran. Dengan penuh emosi, Dae-yeop kemudian berteriak bahwa yang sedang dipertaruhkan adalah nyawa 300 anak buahnya, dan menurutnya, itulah berat sebenarnya dari sebuah pembenaran. Dengan gerakan kasar, ia melempar rokok yang sedang dihisapnya ke tanah, dan ia terus berteriak sambil bertanya, apakah Do-hyun benar-benar berpikir beberapa lembar uang bisa membeli semua itu. Dengan tatapan mengintimidasi, ia kemudian memperingatkan sekali lagi bahwa tidak ada siapapun di sana yang akan menolong Do-hyun. Ia bahkan mengatakan bahwa bukan hanya di tempat itu, tetapi di seluruh dunia pun Do-hyun tidak akan menemukan bantuan apapun. Di saat yang sama, terlihat lambang polisi seolah menggambarkan betapa rusaknya dunia tempat mereka hidup. Dae-yeop kemudian mengatakan bahwa sejak dirinya datang ke distrik tersebut, Do-hyun adalah orang pertama yang berani membantahnya secara langsung tanpa rasa takut. Namun, ia memperingatkan bahwa dirinya tidak akan bersikap baik untuk kedua kalinya. Mendengar ancaman itu, Do-hyun hanya mengatakan bahwa orang mabuk memang terlalu banyak bicara. Setelah itu, Do-hyun bertanya apakah maksud pria tersebut adalah kisah hidup menyedihkannya belum cukup menjadi alasan. Dengan wajah serius, Do-hyun kemudian bertanya, apakah perdagangan anak yatim piatu sudah cukup menjadi pembenaran? Mendengar tuduhan itu, suasana langsung berubah dingin, dan kenangan lama tiba-tiba muncul di benak Do-hyun. Saat masih kecil, Do-hyun pernah duduk sendirian di ruangan sederhana yang kosong sambil membaca buku. Meski usianya masih sangat muda, wajahnya sudah dipenuhi tekad besar saat belajar dengan sungguh-sungguh. Namun ketika melihat keluar jendela, Do-hyun menyaksikan beberapa pria sedang membuang seorang anak kecil di gang kumuh tempat tinggalnya. Bahkan salah satu dari mereka mengeluh tentang kawasan miskin itu. Di dekat sana, terlihat seorang pria yang menggunakan masker, dan ia sedang mencari sesuatu. Ia lalu menemukan seorang anak kecil, dan anak kecil yang ketakutan tersebut bertanya siapa mereka sebenarnya. Namun salah satu penculik mengancamnya sambil mengatakan bahwa jika bocah itu bukan barang berharga, mereka sudah menyakitinya sejak tadi. Setelah itu, pria tersebut menyuruh rekannya membungkam mulut dan mengikat pergelangan tangan anak itu dengan hati-hati agar barang dagangan mereka tidak rusak. Rekan lainnya kemudian mengambil lakban, sambil bertanya sinis apakah ini pertama kalinya mereka melakukan pekerjaan seperti itu. Namun tiba-tiba, salah satu pria melihat Do-hyun kecil berdiri di pintu masuk gang, dan menanyakan bahwa mereka bukanlah orang-orang dari Gunsyong 1. Namun tanpa ragu sedikit pun, salah satu dari mereka menendang perut Do-hyun dengan keras, dan setelah serangan tersebut, tubuh Do-hyun kecil jatuh ke tanah. Seorang pria bertopi kemudian membawa anak tadi,
sembari berkata bahwa daerah tersebut benar-benar sudah rusak, karena anak kecil saja sudah tidak tahu sopan santun. Di sisi lain, seorang pria yang membawa koper mengatakan bahwa mereka akan mendapatkan banyak uang dan harus segera pergi, dan karena takut ketahuan, kelompok itu akhirnya memutuskan meninggalkan tempat tersebut sambil membiarkan Do-hyun kecil terbaring di tanah. Namun sebelum pergi sepenuhnya, salah satu dari mereka tiba-tiba teringat sesuatu. Mereka berhenti, lalu bertanya apa yang harus dilakukan terhadap bocah yang masih tergeletak tidak bergerak itu. Tak lama kemudian, salah satu pria mendekat lalu menendang tubuh Do-hyun kecil dengan sangat keras saat dirinya benar-benar tidak mampu melawan. Pria itu mengatakan bahwa mereka sebaiknya menghabisi bocah itu sekarang, daripada nanti harus repot mengurus mayatnya. Di sisi lain, tubuh Do-hyun kecil pun terbaring tak bergerak setelah menerima serangan brutal dari para penculik tersebut. Kembali ke masa sekarang, Do-hyun menjelaskan bahwa orang-orang distrik 2 menculik dan menjual anak-anak dari distrik 1. Ia lalu bertanya kepada Daeop, apakah hal tersebut sudah cukup menjadi pembenaran untuk akhirnya bergerak. Mendengar tuduhan berat itu, mata Daeop langsung membelalak. Dengan wajah serius, pria itu kemudian bertanya kepada Do-hyun tentang siapa lagi yang mengetahui seluruh skema perdagangan anak tersebut. Melihat reaksinya, senyum kecil penuh keyakinan muncul di wajah Do-hyun, karena akhirnya rencananya berjalan dengan sempurna. Di sisi lain, Daeop mulai memahami bahwa jika semuanya benar sampai sejauh ini, maka dirinya memang harus bertindak. Namun di saat bersamaan, Do-hyun tersenyum tipis, sementara Daeop mengatakan bahwa ia tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja setelah semua yang sudah terjadi. Mendengar ucapan itu, anak buah dari Daeop langsung menerjang Do-hyun untuk menyerangnya. Namun, Do-hyun sudah bersiap menghadapi serangan tersebut. Keduanya melesat saling mendekat dengan kecepatan tinggi, siap memulai pertarungan. Dengan mata merah yang bersinar tajam, pria itu mengencangkan tinjunya untuk melancarkan serangan cepat dan presisi. Namun dalam sekejap, Do-hyun menghantam perutnya dengan pukulan yang mengerikan, membuat pria tersebut langsung menjerit kesakitan akibat kekuatan pukulan Do-hyun. Tanpa memberi kesempatan, Do-hyun segera memutar tubuhnya dan menyiapkan tendangan berputar dengan kekuatan luar biasa. Lalu dengan gerakan cepat, tendangannya menghantam kepala lawannya secara telak, membuatnya langsung tumbang tak sadarkan diri. Di waktu yang sama, melihat bawahannya dikalahkan semudah itu, Daeop benar-benar terkejut. Sementara anak buahnya terkapar di tanah, Do-hyun hanya berdiri tenang sambil memperhatikan situasi. Beberapa detik kemudian, Do-hyun melihat jam tangannya, lalu mengeluh bahwa lawannya terlalu banyak bicara untuk seseorang yang ternyata sangat lemah. Dengan wajah serius, Do-hyun mengatakan bahwa semuanya nyaris menjadi masalah besar. Saat itu, Daeop melangkah mendekati Do-hyun dengan senyum tipis penuh ejekan, lalu mengatakan bahwa Do-hyun memang berhak membawa pembenarannya sendiri. Sorot matanya berkilat licik, seolah ia tertarik dengan keberanian dan kekuatan Do-hyun. Namun, tanpa peringatan, Daeop langsung menerjang maju, lalu menghantam Do-hyun dengan kekuatan mengerikan. Beruntung, Do-hyun berhasil menahan serangan tersebut meski harus menggunakan kedua tangannya. Meski sedang menahan pukulan Daeop, Do-hyun masih sempat berkata dingin, bahwa jika semuanya memang akan berakhir seperti ini, maka lain kali ia tidak boleh membuang waktu terlalu lama. Dengan napas tertahan, Do-hyun meraih pakaian Daeop erat-erat, mengatakan bahwa setelah ini mereka tidak akan pernah bertemu lagi, lalu lanjut bertanya apa yang akan ia lakukan. Namun, Daeop langsung menatapnya dengan mata merah menyala, lalu memperingatkan bahwa waktunya akhirnya tiba. Tangannya kemudian mencengkeram kepala Do-hyun semakin kuat, dan seketika, mata Daeop melebar penuh keterkejutan ketika mendengar nama Gwi Sang-hyo disebut. Do-hyun lalu mengatakan bahwa Gwi Sang-hyo legendaris itu akan mengalami kekalahan keduanya hari ini. Tatapan merah Do-hyun pun semakin mengerikan, dan ia mengungkapkan bahwa momen inilah yang akan mengubah segalanya. Mendengar itu, sambil menarik rambut Do-hyun lebih keras, Daeop pun mengatakan bahwa ucapan kekalahan kedua sudah cukup untuk menentukan nasibnya. Tanpa ragu sedikit pun, Daeop langsung mencoba menghantamkan pukulan brutal ke wajah Do-hyun, sambil memperingatkan bahwa distrik 1 akan benar-benar dihapus dari peta kota. Namun tepat pada saat itu, suara langkah kaki berat terdengar menggema di gang gelap tersebut. Sebuah suara misterius tiba-tiba memerintahkan Daeop untuk melepaskan tangannya dari Do-hyun. Dari balik bayangan, muncul seorang pria bertubuh besar dengan aura mengintimidasi. Dengan tatapan mengancam, pria itu memperingatkan bahwa jika Daeop menyentuh anaknya lagi, maka dirinya akan mengeluarkan matanya dan membuatnya tidak bisa melihat lagi. Ekspresi pria tersebut dipenuhi kemarahan, dan ternyata itu adalah Muon. Beberapa waktu yang lalu, terlihat Muon sedang berbicara lewat telepon sambil menanyakan lokasi pesta promosi anggota geng itu.
Setelah mendengar bahwa mereka berada di dekat rumah Briket di pinggir jalan Tanggul, Muon langsung bangkit dari sofa sambil mengatakan bahwa ia sudah mengerti, dan tak lama kemudian sambungan telepon pun ditutup. Sementara itu, di dekatnya, Dongseon mulai bertanya-tanya apakah target mereka benar-benar pergi ke lokasi tersebut. Sambil berpikir dalam-dalam, Dongseon kemudian bergumam bahwa jika keadaan sudah sejauh ini, maka dirinya juga harus mulai bergerak. Namun, Muon justru meninggalkannya begitu saja, lalu memerintahkannya untuk tetap tinggal dan menunggu instruksi berikutnya. Sambil berjalan melewati lorong, Muon mengatakan dengan percaya diri bahwa ini hanyalah distrik 2 dan tidak ada alasan untuk terlalu berhati-hati. Mendengar perintah itu, Dongseon pun langsung membungkuk hormat dan berharap bosnya berhasil menyelesaikan urusan malam itu. Kembali ke gang gelap, suara langkah kaki terus bergema di atas jalanan, membuat suasana semakin menegangkan setiap detiknya. Muon dengan mata merahnya kemudian kembali melanjutkan ancamannya, mengatakan bahwa sebelumnya ia sudah memperingatkan Daeyeop, bahwa jika pria itu menyentuh anaknya lagi, maka ia akan membunuhnya. Di sisi lain, Do Hyun hanya menatap ke arah Muon, lalu ia teringat saat Muon mempertanyakan kenapa harus dirinya, dan ia sama sekali tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Di waktu yang sama, dengan nada kesal, Muon memaki Daeyeop, lalu mengungkapkan bahwa Do Hyun yang tadi ia pukuli adalah anaknya. Melihat itu, Do Hyun hanya menyeringai tipis, dan dalam hati ia berpikir bahwa inilah alasan terbesar, yaitu sorot mata Muon yang begitu tajam. Kemudian, Muon menatap Daeyeop sambil mengeluh bahwa Do Hyun hanyalah seorang anak yang tidak pantas diperlakukan seperti itu. Ia kemudian berdiri dengan aura mengintimidasi, lalu meminta Daeyeop untuk segera menyerangnya. Namun, Daeyeop malah mengejek, mengatakan bahwa rasa sentimental tersebut sangat konyol, terlebih lagi karena di dunia mereka tidak ada yang namanya anak-anak. Daeyeop kemudian kembali berkata bahwa justru Muon lah yang harus sadar, lalu memanggilnya dengan sebutan bodoh. Tanpa membuang waktu, Daeyeop segera menggerakkan tangannya sembari mengatakan bahwa bicara Muon seperti sampah, dan karena itu ia akan terus diperlakukan seperti sampah. Ia lalu melancarkan serangan cepat ke arah Muon sambil menyebutnya bodoh, namun Muon dengan mudah menghindari serangan tersebut. Muon kemudian mundur beberapa langkah untuk membuat jarak, lalu mengatakan bahwa kali ini bukan hanya matanya yang akan dicabut, melainkan juga telinganya. Namun, Daeyeop sama sekali tidak gentar, dan ia langsung menerjang maju dengan kedua tinju terkepal. Sebuah pukulan keras melesat tepat ke wajah Muon, namun sekali lagi ia berhasil menepis serangan tersebut. Hal itu sedikit membuat Daeyeop terkejut, karena pukulannya tidak berhasil mengenai sasaran. Namun di saat yang sama, Muon memanfaatkan celah itu untuk melancarkan serangan balik. Melihat itu, Daeyeop langsung membayangkan saat dirinya terkena serangan tersebut di wajah, hingga akhirnya ia segera menarik tubuhnya untuk menghindar. Namun, Muon yang melihat itu malah tersenyum, dan hal tersebut membuat Daeyeop marah hingga langsung melesatkan tinjunya. Akan tetapi, Muon terlebih dahulu mendaratkan pukulan keras tepat di dada Daeyeop. Namun tidak sampai di situ saja, karena Muon kembali melancarkan pukulan dan tepat mengenai dagu milik Daeyeop. Daeyeop pun mencoba membalas pukulan tersebut, namun sekali lagi ia malah terkena pukulan tepat di wajah. Di sisi lain, Do Hyun menyaksikan pertarungan brutal itu dengan serius. Sementara itu, Daeyeop yang jatuh merasakan wajahnya memar akibat serangan keras tadi, namun Muon terus melanjutkan serangan tanpa ampun. Pukulan demi pukulan menghantam Daeyeop, hingga pria tersebut tidak sempat bertahan. Tubuh Daeyeop mulai kehilangan keseimbangan, lalu terhuyung mundur setelah menerima rentetan serangan brutal. Daeyeop kemudian memaki penuh amarah, lalu bertanya apakah Muon tidak tahu mengapa dirinya diturunkan jabatannya. Namun, Muon hanya menatapnya dengan buas, lalu bertanya apakah Daeyeop takut. Mendengar itu, amarah Daeyeop seketika meledak, dan sembari memasang kuda-kuda, ia mengatakan bahwa dirinya sudah menunggu momen ini selama 10 tahun penuh, dan akhirnya ia bisa membunuhnya. Bayangan seekor hiu martil pun perlahan muncul di belakangnya, dan dengan penuh keyakinan ia menyatakan bahwa Gwangheo si hiu pemakan telinga masih memiliki gigitannya. Kemudian pertarungan kembali berlanjut, dan Muon melesat maju lalu menghantamkan pukulan menghancurkan, yang langsung menjatuhkan Daeyeop ke tanah. Dengan mata merah menyala penuh amarah, Muon menunjukkan bahwa kali ini ia benar-benar serius dan akan mengakhiri semuanya sampai tuntas. Di waktu yang sama, Do Hyun menatap seluruh pertarungan itu dengan ekspresi kagum, sementara di hadapannya Daeyeop tergeletak di tanah dengan wajah penuh memar sambil menatap langit malam, benar-benar kalah dalam pertarungan brutal tersebut. Gang sempit itu kini dipenuhi kehancuran, dan kedua lawan sama-sama terluka parah. Namun hanya satu orang yang masih berdiri tegak sebagai pemenang mutlak. Kim Won berdiri dengan postur dingin dan mengintimidasi sambil menatap mantan rekannya yang terkapar di tanah.
Bahkan tatapannya sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Perlahan, ia mendekat lalu mencengkeram telinga Daeop dengan kasar. Dengan nada rendah penuh tekanan, ia mengingatkan bahwa sebelumnya ia sudah memperingatkan Daeop tentang konsekuensinya, dan kini ia benar-benar menepati janjinya. Tanpa ragu sedikit pun, ia langsung menggigit telinga Daeop dengan brutal, membuat pria itu menjerit karena rasa sakit yang luar biasa hebat. Detik berikutnya, Muon berhasil merobek daun telinga Daeop, dan darah langsung menyembur deras dari sana. Melihat semua itu, Do Hyun hanya terdiam sambil berpikir bahwa hasil akhirnya memang selalu sama, karena bahkan tanpa mengetahui seluruh detailnya, Kim Won selalu menjadi pihak yang menang. Dengan senyum tipis, Do Hyun mulai menyadari sebuah kenyataan pahit tentang dunia ini. Ada orang yang menghancurkan, dan ada orang yang dihancurkan. Itulah hukum yang berlaku, karena bahkan Daeop yang selama ini dikenal sebagai predator menakutkan akhirnya berubah menjadi mangsa. Tatapan Do Hyun kemudian beralih kepada Muon, dan saat itu ia benar-benar memahami bahwa pria tersebut tahu persis pesan seperti apa yang harus dikirimkan kepada dunia bawah. Muon bukan hanya menepati kata-katanya, tetapi juga memastikan semua orang akan mengingatnya selamanya. Mendengar suara napas berat di gang itu, Do Hyun akhirnya menyadari bahwa sebenarnya tidak peduli bagaimana pertarungan tadi berlangsung, karena akhirnya sudah ditentukan sejak awal. Dengan kata lain, Kim Won memperlihatkan cara menyelesaikan semuanya untuk selamanya. Dalam hati, Do Hyun berpikir bahwa pria ini benar-benar pantas berada di puncak kekuasaan dunia itu. Dan dengan keyakinan tersebut, Do Hyun memutuskan bahwa bersama pria ini, ia akan melangkah sampai akhir. Tak lama kemudian, Kim Won memanggilnya dan menyuruhnya berhenti melamun lalu segera mengulurkan tangannya. Ia membantu Do Hyun berdiri sambil bertanya kenapa Do Hyun terus menatapnya seperti itu. Mendengar pertanyaan tersebut, Do Hyun mengatakan bahwa ia hanya memperhatikan darah di mulutnya setelah pertarungan tadi. Muon lalu mengusap wajahnya dan bertanya, apakah sekarang terlihat lebih baik? Namun, Do Hyun langsung mengatakan bahwa itu percuma karena darahnya masih terlihat jelas. Mendengar jawaban itu, Kim Won hanya menghela napas lalu mengatakan bahwa sudah waktunya pergi dari tempat itu. Tetapi, Do Hyun memintanya untuk menunggu sebentar. Sembari berjalan pergi, Kim Won kemudian mengatakan bahwa ia akan berjalan lebih dulu dan Do Hyun bisa menyusul setelah menyelesaikan urusannya. Setelah pria itu pergi, Do Hyun perlahan berjongkok di dekat tubuh Daeop yang sudah tumbang. Dengan ekspresi serius, ia mengambil sesuatu dari tanah, yaitu potongan telinga yang tersisa dari bos geng tersebut. Beberapa waktu kemudian, sesampainya di rumah, Kim Won mulai bertanya apakah Do Hyun benar-benar pergi hanya untuk mengambil upahnya. Di ruangan itu, Kim Won duduk di sofa sambil memikirkan semua kekacauan tadi malam, dan bertanya-tanya apakah semua keributan itu benar-benar hanya demi sebuah pembenaran. Sambil menghela napas panjang, ia kemudian mengatakan bahwa anak-anak zaman sekarang benar-benar nekat dan tidak takut bahaya. Tangannya lalu menyisir rambutnya sendiri sebelum ia mulai berpikir, apakah Do Hyun sebenarnya seorang jenius, atau malah orang bodoh karena nekat terlibat dalam dunia seperti ini. Setelah merenung cukup lama, Kim Won akhirnya menyimpulkan bahwa sejauh apapun ia memandang situasi tersebut, pilihan terbaik tetap menjauhkan diri dari Do Hyun. Namun sebelum pikirannya selesai, Do Hyun tiba-tiba memotong pembicaraan itu dengan mengatakan bahwa Muon tidak perlu terlalu memikirkan apa yang terjadi tadi. Ia lalu menjelaskan bahwa dirinya hanya membuat janji lalu menepatinya. Sesederhana itu. Mendengar jawaban tersebut, Kim Won justru tertawa kecil lalu mulai membahas rumor tentang bos geng tadi. Ia mengungkapkan bahwa lawan mereka sebenarnya sudah dipanggil kembali ke cabang utama, sehingga kesepakatan mereka otomatis dibatalkan. Karena itu, Kim Won menyarankan agar Do Hyun menyerah saja lalu kembali bersekolah. Ia bahkan mengatakan bahwa pasti masih ada sekolah yang mau menerima Do Hyun. Namun tanpa ragu, Do Hyun langsung menolak. Dengan nada kesal, ia bertanya kenapa dirinya harus melakukan hal seperti itu sekarang. Sesaat kemudian, Do Hyun memasukkan tangannya ke dalam saku sambil mengatakan bahwa ia memiliki sesuatu untuk diberikan. Ketika membuka telapak tangannya, terlihat sebuah bukti kepemimpinan faksi Distrik 2, seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya. Dengan suara percaya diri, Do Hyun kemudian mengatakan bahwa telinga tetap merupakan bagian dari kepala, jadi secara teknis ia sudah memenuhi janjinya. Ia lalu menjelaskan bahwa sebagaimana telinga itu sekarang menjadi miliknya, dirinya juga kini menjadi bagian dari faksi Distrik 1, yaitu Gunilpa. Mendengar itu, Kim Won langsung tertawa keras sambil mencondongkan tubuhnya ke depan, lalu menyebut Do Hyun sebagai bocah gila yang sangat kurang ajar. Namun tak lama kemudian, ekspresi Kim Won berubah serius. Ia mulai bertanya apa sebenarnya yang diinginkan Do Hyun hingga rela melakukan semua ini, dan juga mempertanyakan alasan Do Hyun memaksakan diri masuk ke dunia gelap seperti ini.
Dengan tatapan tajam, Kim Won kemudian bertanya kenapa dari semua pilihan yang ada, Do Hyun justru memilih menjadi gangster, dan lebih dari itu, kenapa harus dirinya. Mendengar pertanyaan tersebut, Do Hyun perlahan menjawab bahwa ia memiliki dua tujuan besar yang harus dicapai mulai sekarang. Tujuan pertamanya adalah menyeret semua bajingan busuk jatuh bersama dirinya menggunakan seluruh kekuatan yang ia miliki. Kemudian, tatapan Do Hyun dipenuhi dendam murni saat ia bersumpah akan membawa mereka ke tempat yang jauh lebih hina dibanding dirinya sekarang. Ia kemudian menjelaskan bahwa dalam perjalanan menuju tujuan itu, baik proses maupun hasil akhirnya, hanya ada satu hal yang pasti. Do Hyun kemudian menatap Kim Won, lalu berjanji bahwa dirinya akan menempatkannya di puncak tertinggi dunia tersebut apapun yang terjadi. Dengan senyum tipis, Do Hyun lalu mengungkapkan bahwa itulah tujuan keduanya sekaligus tujuan terpenting dalam hidupnya. Namun tanpa mereka sadari, ternyata Dong Seon mendengarkan seluruh percakapan dari balik pintu. Tiba-tiba, Do Hyun berjalan mendekati pintu itu, dan Dong Seon langsung membalikkan badan lalu menyuruh Do Hyun mengikutinya, seolah dirinya sudah memiliki rencana tertentu. Keduanya kemudian berjalan menembus malam yang gelap, menuju tempat yang tidak diketahui. Suasana di antara mereka terasa sangat tegang sepanjang perjalanan, dan Do Hyun sempat bertanya apakah mereka pergi ke tempat yang sama seperti sebelumnya, tetapi Dong Seon tidak menjawab sedikit pun. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah minimarket yang diterangi lampu malam. Di depan toko itu, Dong Seon tiba-tiba menawarkan es krim kepada Do Hyun, lalu bertanya mengapa ia melakukan semua ini. Mendengar pertanyaan tersebut, Do Hyun pun bertanya apakah yang dimaksud adalah soal dirinya bergabung dengan Gunilpa. Lalu sambil menerima es krim itu, ia mengatakan bahwa pilihan hidup seseorang tidak pernah dibuat secara tiba-tiba. Do Hyun kemudian menggigit es itu perlahan, lalu bergumam bahwa sekeras apapun dirinya berusaha, pada akhirnya ia selalu jatuh kembali ke tempat seperti ini. Di sisi lain, wajah Dong Seon terlihat penuh kekhawatiran terhadap arah hidup Do Hyun. Sebelumnya, ia pernah memperingatkan bahwa tanpa alasan yang benar-benar penting, Do Hyun seharusnya tetap hidup di jalan yang terang dan hanya menggunakan tinjunya di dalam ring. Ia lalu mulai memuji Do Hyun, mengatakan bahwa Do Hyun benar-benar memiliki bakat alami dalam bertarung. Sambil menggigit es loli di mulutnya, Do Hyun mendengarkan pria itu yang mengatakan bahwa meski dirinya telah kehilangan arah hidup, Do Hyun masih bisa memiliki masa depan yang cerah. Setelah itu, Dong Seon memintanya untuk melupakan ide gila ini dan menyerahkan urusan sindikat kepada orang dewasa. Namun dengan tatapan tajam penuh amarah, Do Hyun hanya menjawab bahwa semuanya sudah terlambat untuk dihentikan sekarang. Ia kemudian melanjutkan bahwa jika dirinya tidak mengambil kendali atas keadaan ini, maka tidak akan ada yang berubah sedikitpun. Mendengar itu, Dong Seon kemudian mengatakan bahwa ia tidak mengajarkan Do Hyun bertarung hanya agar anak itu bisa terlibat dalam perkelahian jalanan. Do Hyun pun menarik napas panjang sambil menunjukkan ekspresi frustrasi. Meski begitu, ia tetap mengangguk pelan, lalu mengatakan bahwa dirinya sangat memahami semua hal yang telah diajarkan kepadanya selama ini. Ia lalu bertanya, apakah semua yang mereka lakukan sekarang sebenarnya hanyalah bentuk balas dendam lain. Tanpa ragu, Do Hyun kembali menggigit es itu dan mengatakan bahwa jika memang begitu kenyataannya, maka dirinya juga harus melakukan bagian yang menjadi tanggung jawabnya. Mendengar jawaban itu, Dong Seon hanya berdiri diam dan menatap malam yang gelap tersebut. Sementara itu, Do Hyun mengacungkan jempolnya sambil menyeringai tipis. Dan dengan nada tenang namun penuh keyakinan, ia kembali menegaskan bahwa tujuan akhirnya memang balas dendam. Percakapan mereka terus berlanjut di jalanan malam yang diterangi lampu kota, dan Do Hyun memperingatkan bahwa otoritas tertinggi sudah memberikan izin kepadanya untuk bergerak. Dengan nada penuh hormat, ia mengungkapkan bahwa sosok otoritas tertinggi itu tidak lain adalah Kim Won, ayahnya sendiri. Sementara itu, di tempat lain, terlihat sepasang tangan sedang membuka bungkus makanan, dan tak lama kemudian kertas itu dilempar tepat ke tempat sampah. Ternyata itu adalah Muon, yang tampak sedang bersantai di sofa sambil makan dengan tenang ketika pintu ruangan terbuka. Ia langsung menyapa Dong Seon, lalu bertanya apakah Do Hyun berhasil pulang dengan selamat. Mendengar pertanyaan tersebut, Dong Seon langsung membungkuk hormat lalu mengatakan bahwa semuanya aman, karena ia bahkan mengantar Do Hyun sendiri untuk memastikan tidak ada masalah. Dengan wajah lelah, Muon kemudian bergumam bahwa urusan dengan anak itu ternyata berkembang ke arah yang tidak terduga. Mendengar nada suaranya, Dong Seon kemudian dengan hormat bertanya kenapa ia menyetujui rencana gila Do Hyun. Muon pun mulai menjelaskan bahwa sekalipun Do Hyun bukanlah anaknya, semuanya tetap tidak akan berubah. Ia kemudian mengatakan sesuatu yang membuat Dong Seon terkejut, bahwa Do Hyun pasti akan tetap mengejar kartel pusat bagaimanapun caranya. Sambil melambaikan tangannya pelan, Muon melanjutkan bahwa selain alasan tadi, masih ada satu alasan penting lainnya.
Saat itu, terlihat potongan telinga yang dibawa Do Hyun untuk memenuhi janjinya. Muon kemudian melanjutkan penjelasannya bahwa Do Hyun sudah berjanji akan membawakan kepala Choi Daeop kepadanya, sehingga dirinya tidak punya pilihan selain menerima. Sambil menghela napas panjang, Muon akhirnya mengatakan bahwa itulah keseluruhan cerita yang sebenarnya. Mendengar semua penjelasan itu, Dong Seon kemudian mengangguk pelan, lalu mengatakan bahwa sekarang ia memahami situasi dan alasan di balik keputusan tersebut. Tak lama kemudian, Dong Seon mulai bertanya mengenai status anak angkat Do Hyun, dan bagaimana mereka harus menangani situasi sensitif tersebut. Mendengar pertanyaan itu, Muon terlihat sedikit terganggu, lalu terdiam cukup lama sambil memikirkan jawabannya. Namun, Dong Seon kembali melanjutkan pertanyaannya, yaitu ia ingin tahu bagaimana keadaan baru ini akan memengaruhi rencana yang selama ini mereka siapkan. Seketika itu juga, Muon mengepalkan tangannya erat-erat, lalu mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa tidak ada satupun hal yang berubah dari rencana awal mereka. Tatapannya kemudian mulai bersinar tajam ketika ia menambahkan bahwa karena mereka sudah menyerang Choi Daeop, maka semuanya harus dipercepat mulai sekarang. Sementara itu, Do Hyun terlihat berjalan menaiki tangga sendirian di tengah malam sambil menghela napas lelah. Dengan tatapan tajam, ia memikirkan Kim Won lalu bergumam bahwa pria itu benar-benar sosok yang luar biasa. Dalam benaknya kemudian kembali teringat momen ketika Kim Won mendengar tujuan Do Hyun untuk menempatkannya di puncak tertinggi dunia itu. Dengan tatapan penuh tekad, Do Hyun kembali menegaskan dalam hati bahwa itulah tujuan kedua sekaligus tujuan terbesarnya. Di sisi lain, Kim Won sempat bertanya dengan nada kesal, apakah Do Hyun berpikir dirinya bisa diperalat begitu saja untuk melakukan pekerjaan kotornya. Namun, Do Hyun hanya tersenyum tenang lalu mengatakan bahwa tentu saja tidak. Mendengar itu, Kim Won langsung terdiam kaget ketika Do Hyun menyatakan bahwa mulai hari itu, ia akan menjadi ayahnya. Dengan ekspresi serius, Do Hyun bahkan bertanya apakah ada yang salah dengan pernyataannya tadi. Kim Won pun langsung menghela napas panjang, lalu menyebut Do Hyun sebagai bocah gila dan mengatakan bahwa hal seperti itu bukan sesuatu yang bisa diputuskan semudah membalik telapak tangan. Ia kemudian menjelaskan bahwa seorang anak adalah segalanya bagi seorang ayah, dan sebanyak apapun yang dilakukan demi anaknya, semuanya tidak akan pernah terasa cukup. Setelah mengatakan itu, Kim Won menambahkan bahwa dirinya yakin jika orang tua kandung Do Hyun pasti juga merasakan hal yang sama. Dengan tatapan khawatir, ia lalu bertanya kepada Do Hyun apakah dirinya benar-benar yakin dengan keputusan tersebut. Mendengar pertanyaan itu, Do Hyun langsung mengatakan bahwa justru karena alasan itulah dirinya akan menjadi Kim Do Hyun mulai sekarang. Ia lalu mengungkapkan bahwa karena dirinya lah, Kim Won akhirnya kembali mengejar Choi Daeop setelah 10 tahun menjauh dari dunia itu. Mendengar pengakuan tersebut, Kim Won sampai kehilangan kata-kata, dan ia hanya bisa tergagap tanpa tahu harus menjawab apa. Namun setelah beberapa saat, pria itu akhirnya menenangkan diri lalu mengatakan bahwa pembicaraan ini sudah cukup, dan ia menerima keadaan tersebut sepenuhnya. Tak lama kemudian, Kim Won akhirnya tersenyum kecil, lalu meletakkan tangannya di atas kepala Do Hyun dan mengajaknya untuk menjalani semuanya bersama-sama. Dalam hati, Do Hyun mengakui bahwa sebenarnya ia sempat mengira Kim Won akan menolak keinginannya menjadi gangster, bahkan berpikir bahwa dirinya tidak akan bisa membantah jika ayah angkatnya benar-benar melarang hal tersebut. Beberapa saat kemudian, di luar rumah, Do Hyun mulai bertanya-tanya bagaimana caranya menjelaskan semua ini kepada Ah Hyun. Namun tiba-tiba, Ah Hyun muncul begitu saja lalu bertanya dengan agresif apa sebenarnya yang ingin ia jelaskan. Do Hyun pun langsung terkejut sampai tergagap saat menyebut nama Ah Hyun. Dengan tatapan tajam, Ah Hyun langsung bertanya apakah yang dimaksud adalah soal adopsi atau pertarungan melawan gangster distrik 2 tadi. Pertanyaan itu membuat Do Hyun lemas, lalu bertanya apakah Ah Hyun benar-benar sudah mendengarnya. Ah Hyun kemudian menatapnya serius, lalu bertanya apakah ia benar-benar mendapatkan semua yang diinginkannya dari kejadian tersebut. Do Hyun terlihat sedikit canggung sebelum akhirnya menjawab iya, meskipun ekspresinya tampak kurang yakin. Mendengar jawabannya, Ah Hyun mengatakan bahwa itu bagus, lalu menambahkan bahwa akan sangat buruk jika rencana pertama Do Hyun langsung gagal sejak awal. Setelah mengatakan itu, Ah Hyun langsung membalikan badan lalu menyuruh Do Hyun masuk rumah agar mereka bisa makan bersama. Do Hyun terlihat terkejut, sementara Ah Hyun mengatakan bahwa kemungkinan besar ia bahkan belum makan malam. Dengan nada agak kikuk, Do Hyun mengucapkan terima kasih sambil mengikuti Ah Hyun masuk kembali ke rumah. Tak lama kemudian, terlihat rumah sederhana tempat mereka tinggal bersama di lingkungan yang jauh dari pusat kota. Beberapa waktu kemudian, terlihat semua orang sudah berkumpul dan suasana ruangan terasa cukup serius sekaligus tegang. Di sana, Seong Jae mengeluh karena merasa aneh dan tidak nyaman melihat Do Hyun duduk bersama mereka. Namun,
Muon hanya menjawab bahwa tidak ada yang bisa dilakukan selain membiasakan diri. Kemudian, Muon menatap Do Hyun lalu bertanya, apakah semua urusan yang harus diselesaikan sudah selesai. Mendengar itu, Do Hyun kemudian menjelaskan bahwa yang ia maksud dengan menyelesaikan urusan hanyalah berbicara dengan Ah Hyun, dan gadis itu ternyata sudah mengetahui semuanya. Mendengar itu, Kim Won meminta Do Hyun untuk menjelaskan rencana dan alasan kenapa dirinya ingin bergabung. Do Hyun pun mulai berbicara mengenai metode tercepat dengan peluang keberhasilan paling tinggi yang berhasil ia pikirkan. Namun, rencana yang diungkapkannya ternyata sangat ekstrim sampai-sampai kata-katanya terasa tidak pantas untuk diucapkan. Mendengar itu, Kim Won langsung mengatakan bahwa dirinya sebenarnya sudah menduga hal nekat seperti itu akan keluar dari kepala Do Hyun, lalu langsung menolak rencana tersebut tanpa berpikir panjang. Ia kemudian menjelaskan bahwa dalam operasi besar, keselamatan seluruh anggota adalah hal paling penting. Dengan tatapan serius, Kim Won memperingatkan bahwa dirinya hanya akan menyetujui rencana yang memastikan semua orang bisa pulang hidup-hidup. Ia kemudian menambahkan bahwa mereka tidak perlu terburu-buru, dan akan tetap mengikuti rencana awal dengan membersihkan distrik satu persatu. Mendengar itu, Seong Jae langsung mengangguk lalu mengatakan bahwa ia memahami perintah tersebut dengan jelas. Namun tiba-tiba, pintu ruangan itu ditendang hingga terbuka keras. Semua orang pun langsung berdiri waspada ketika sebuah suara bertanya, apakah ini tempat yang mereka cari? Beberapa anggota faksi Distrik 2 pun muncul di depan pintu sambil memastikan bahwa kantor inilah target mereka. Kelompok penyusup itu pun langsung berhadapan dengan tim Do Hyun yang berkumpul di ruangan sempit tersebut. Tanpa berpikir dua kali, Taegyu langsung melesat maju dengan kecepatan tinggi untuk menyerang para penyusup itu. Dengan gigi terkatup penuh amarah, ia berteriak ke arah mereka sambil menyiapkan serangan pertama, dan para anggota faksi lawan langsung terkejut sekaligus ketakutan melihat reaksi brutal yang begitu mendadak. Detik berikutnya, Taegyu menghantam salah satu bawahan lawan dengan tendangan mengerikan. Pria itu bahkan tidak sempat bertahan sebelum tubuhnya terpental ke belakang dan menabrak rekan-rekannya sendiri. Tatapan Taegyu mulai bersinar merah sementara tinjunya kembali bersiap menyerang tanpa keraguan. Ia langsung menghantam lawan berikutnya dengan pukulan keras. Pria dari Distrik 2 itu kemudian mencoba melindungi dirinya, tetapi semuanya sudah terlambat, karena dengan gerakan cepat, Taegyu melancarkan tendangan presisi tepat ke wajah lawannya. Melihat hal itu, salah satu anggota lawan langsung ikut bergerak dan menyerang dengan semua kekuatan yang ia miliki. Namun, Taegyu dapat menghindari serangan tersebut dengan sangat mudah. Tinju Taegyu kemudian melesat cepat lalu menghantam wajah pria tadi dengan kekuatan mengerikan. Dengan gerakan memutar, kakinya kembali menghajar anggota lain yang mencoba menyerangnya dari belakang. Tanpa memberi kesempatan bernapas, Taegyu terus melanjutkan serangannya dan menghantam kepala pria lain dengan pukulan brutal, hingga lawannya langsung limbung dan jatuh ke lantai. Di sisi lain, Kim Won hanya mengawasi seluruh keributan itu dengan ekspresi tenang dan terkendali, sementara di belakang Sujin, Do Hyun juga memperhatikan semuanya dengan tatapan terkejut. Sementara itu, salah satu pria yang sudah terkapar di tanah mulai memohon agar Taegyu berhenti dan tidak melanjutkan serangan brutal tersebut. Mendengar permohonan itu, Kim Won akhirnya angkat bicara, dan dengan tatapan dingin ia memerintahkan Taegyu untuk berhenti karena semuanya sudah cukup. Saat itu, Taegyu sudah berada di atas tubuh lawannya dan bersiap memberikan pukulan terakhir untuk menghabisinya. Namun ketika mendengar perintah Kim Won, Taegyu langsung berhenti. Ia kemudian kembali ke arah rekan-rekannya lalu bergumam bahwa ternyata orang-orang Distrik 2 tidak sehebat yang dibayangkan. Kemudian, Seong Jae mulai bertanya-tanya kenapa faksi dari Distrik 2 nekat menyerang mereka. Salah satu pria yang tergeletak di tanah akhirnya mengungkapkan alasan mereka datang, dan dengan napas berat ia mengatakan bahwa mereka semua melihat apa yang terjadi pada bos mereka, lalu menjelaskan bahwa semua orang menyaksikan Choi Daeop dikalahkan. Mendengar itu, Kim Won langsung menatap pria tersebut dengan serius. Sementara Seong Jae bertanya apakah mereka datang untuk membalas kekalahan pemimpin mereka. Namun pria itu langsung menggeleng panik, dan sambil mengangkat kedua tangannya, ia buru-buru menyangkal lalu mengatakan bahwa itu sama sekali bukan tujuan mereka. Pria tersebut kemudian membungkuk rendah sambil memohon agar mereka diterima ke dalam geng Gunilpa. Ia menjelaskan bahwa mereka hanyalah cabang kecil, dan sekarang mereka menyerah. Mendengar ucapan itu, Seong Jae pun mengulang kata menyerah dengan ekspresi bingung. Melihat situasi tersebut, Do Hyun tersenyum kecil lalu mengatakan bahwa langkah pertama dari rencana mereka adalah menguasai Gunseong. Dengan tenang, ia kemudian menjelaskan bahwa Distrik 2 akan jatuh ke tangan mereka tanpa perlu mengangkat satu jari pun, dan itulah alasan dirinya menyerang Choi Daeop. Mendengar itu,
Seong-jae langsung bertanya kepada Do-hyun, apakah ia menyerang Choi Dae-op yang sudah dipastikan akan kembali ke markas Daekyung, dan apakah Do-hyun pikir mereka akan diam saja. Do-hyun pun hanya menggeleng santai, lalu mengatakan bahwa Daekyung tidak akan pernah melakukannya, dan bertanya kenapa mereka akhirnya memilih menyerah. Ia kemudian mulai menjelaskan bahwa distrik-distrik pinggiran sebenarnya hanyalah wilayah yang tidak diinginkan siapapun, karena wilayah tersebut tidak memiliki nilai ekonomi besar. Daekyung hanya mengirim Choi Dae-op ke sana untuk menahan pergerakan geng Hoksung, dan itulah sebabnya kelompok-kelompok lain di dekatnya hanya menonton tanpa bergerak. Namun meskipun begitu, mereka tidak akan menyia-nyiakan seseorang seperti Choi Dae-op selamanya, hanya demi seorang Gunilpa yang diam tak bergerak. Karena itu, Daekyung akhirnya memanggilnya kembali, dan begitu pria itu pergi, tidak ada lagi alasan bagi siapapun untuk peduli pada Distrik 2. Karena itulah, sisa anggota faksi Distrik 2 hanya memiliki dua pilihan. Mereka bisa menundukkan kepala dan menyerah, atau dihapus sepenuhnya dari kota. Do-hyun kemudian menjelaskan bahwa itulah alasan mereka harus menyerang Choi Dae-op lebih dulu, dan menciptakan alasan bagi orang-orang Distrik 2 untuk menyerah. Ia lalu meminta semua orang membayangkan apa yang terjadi ketika para bawahan melihat pemimpin mereka dihancurkan di depan mata sendiri. Dan jelas, orang-orang yang selama ini percaya pada otoritas mutlak pemimpin mereka akan dipenuhi rasa takut. Dengan senyum penuh keyakinan, Do-hyun menyatakan bahwa faksi Distrik 2 pasti akan berlutut di hadapan mereka. Dan setelah itu, mereka tinggal menyerap seluruh anggota yang tersisa lalu mengambil alih Distrik 2 sepenuhnya. Jika prediksinya benar, maka pekerjaan pertamanya sebagai anggota faksi sudah selesai tanpa ada korban jiwa sedikitpun. Mendengar penjelasan itu, Seong-jae pun langsung tercengang dan bertanya-tanya, apa sebenarnya yang sudah terjadi pada Do-hyun. Saat itu juga, Do-hyun mengatakan bahwa waktu yang mereka miliki sekarang benar-benar sempurna untuk menjalankan semuanya. Di sisi lain, Kim Won hanya menatap Do-hyun dengan ekspresi tidak percaya terhadap situasi yang berhasil diciptakannya. Dalam hati, ia hampir tidak bisa memahami bagaimana semuanya bisa berjalan sejauh ini. Sementara itu, para pria dari Distrik 2 kembali membungkuk sambil memohon agar mereka diizinkan hidup, dan berjanji akan melakukan apapun yang diperintahkan. Melihat pemandangan tersebut, Kim Won memegang kepalanya sendiri lalu menghela napas panjang sembari mengatakan bahwa semua ini benar-benar tidak masuk akal. Tak lama kemudian, Seong-jae pun bertanya apa keputusan akhir mereka mengenai masalah ini. Mendengar pertanyaan itu, Kim Won mengatakan bahwa orang-orang tersebut sudah datang sambil merangkak menyerah, jadi tidak banyak pilihan yang tersisa. Karena itu, ia memutuskan menerima mereka ke dalam faksi, namun ada satu syarat penting. Kim Won kemudian memperingatkan bahwa untuk sementara, mereka tetap harus berada di Distrik 2, dan jika mereka membuat masalah, kerjasama itu akan langsung berakhir. Mendengar keputusan tersebut, para anggota Distrik 2 langsung berterima kasih sambil membungkuk berkali-kali dan berjanji tidak akan mengecewakannya. Kemudian, Kim Won menunjuk salah satu pria menjadi kepala baru Distrik 2, dan ia juga mengatakan bahwa mulai sekarang pria itu akan melapor langsung kepada Seong-jae. Pria yang ditunjuk itu pun langsung berteriak penuh semangat bahwa dirinya mengerti dan bersumpah tidak akan menjadi beban bagi mereka. Dengan napas lelah, Kim Won akhirnya melambaikan tangan lalu menyuruh mereka semua untuk keluar. Pemimpin baru Distrik 2 beserta anak buahnya pun segera berpamitan sambil membantu anggota mereka yang terluka. Tak lama kemudian, pintu ruangan tertutup kembali dan suasana menjadi hening setelah seluruh keributan tadi. Kini hanya tim asli mereka yang tersisa di dalam ruangan, dan suasana mulai terasa sedikit lebih santai. Kim Won kemudian menoleh ke arah Sujin lalu memperingatkan bahwa ia akan mendapat pekerjaan berat mengurus anggota baru. Namun, Sujin hanya menjawab santai bahwa semuanya baik-baik saja, dan ia akan mengawasi mereka agar tidak membuat masalah. Sementara itu, Do-hyun berdiri membelakangi semua orang sambil berpikir bahwa semuanya berjalan persis seperti rencananya. Dengan senyum puas, ia kemudian mengatakan bahwa semuanya berakhir sempurna dan dirinya tidak mau mendengar keluhan lagi. Mendengar ucapan itu, Kim Won hanya menatapnya dengan wajah tidak percaya. Bahkan Seong-jae juga memperlihatkan ekspresi terkejut mendengar perkataan Do-hyun. Namun, Taegyu yang sejak tadi diam justru mengangkat jempolnya, seolah mendukung sikap Do-hyun. Di sisi lain, Sujin hanya memperhatikan situasi itu dengan tatapan penuh pemikiran, begitu juga dengan Dong Seon. Setelah itu, Do-hyun berjalan mendekati pintu lalu mengatakan bahwa ia akan pergi terlebih dahulu. Dari ambang pintu, Do-hyun menoleh untuk terakhir kalinya, lalu mengatakan bahwa masih ada banyak hal yang harus ia siapkan demi masa depan. Setelah itu, ia keluar dari ruangan dan pintu kembali tertutup, meninggalkan anggota tim yang mulai berdiskusi sendiri. Sementara itu, di tempat lain,
Choi Daeop terlihat berjalan menyusuri lorong dengan wajah penuh amarah. Ia menghela napas kesal sambil memperlihatkan ekspresi yang sangat tidak bersahabat, bahkan terus memaki pelan sepanjang lorong terang gedung tersebut. Tatapannya dipenuhi kemarahan murni, seolah sedang memikirkan balas dendam terhadap semua orang yang terlibat. Tak lama kemudian, ia berhenti di depan sebuah pintu lalu mengetuknya dengan keras sambil memanggil direktur di dalam ruangan. Dengan nada serius, ia memperkenalkan dirinya dan mengatakan bahwa dirinya datang untuk melaporkan kepulangannya ke cabang utama, sementara suara dari dalam ruangan mengatakan bahwa dirinya pasti sudah melalui banyak hal. Mendengar itu, Choi Daeop segera masuk ke kantor mewah sang direktur. Dengan kepala tertunduk, ia berjalan mendekat sementara direktur bertanya laporan penting apa yang ia bawa. Choi Daeop pun mulai menjelaskan bahwa laporannya berkaitan dengan distrik Guncheong dan situasi yang sedang terjadi di sana. Dengan tatapan penuh amarah, ia akhirnya mengungkapkan bahwa Kim Won tampaknya akhirnya mulai bergerak. Sementara itu, setelah berada di luar, Do Hyun menghela napas panjang setelah seluruh kekacauan yang baru saja terjadi. Dengan ekspresi serius, Do Hyun kemudian berpikir bahwa semuanya tadi sebenarnya sangat berbahaya dan hampir berakhir gagal total. Tak lama kemudian, ia mulai menaiki tangga gedung sendirian dalam keheningan malam. Namun tiba-tiba, ia menghentikan anggota faksi yang tadi menyerah. Mendengar itu, salah satu dari mereka langsung mengeluh dengan nada marah, lalu bertanya apa lagi yang diinginkan Do Hyun sekarang setelah semuanya selesai. Namun Do Hyun menjawab dengan tenang bahwa dirinya masih belum mengatakan semua yang ada di pikirannya. Mendengar itu, salah satu pria langsung tersulut emosi, lalu bertanya dari mana Do Hyun mendapatkan keberanian untuk berbicara kepada mereka seperti itu. Dengan seringai tipis di wajahnya, Do Hyun menatap para pria di depannya, lalu mengatakan bahwa cara mereka berbicara benar-benar seperti preman jalanan. Mendengar itu, salah satu pria langsung berteriak kesal dan mengatakan kalau sikap Do Hyun sangat menyebalkan, terlebih lagi karena dia bahkan bukan anggota resmi fraksi mereka. Namun Do Hyun sama sekali tidak terpengaruh, dan dengan tatapan tenang, ia malah menantang pria itu lalu menyuruhnya melakukan sesuatu jika memang punya nyali. Sesaat kemudian, ekspresinya berubah serius saat ia bertanya, apakah kali ini mereka masih lengah seperti sebelumnya. Mendengar ucapan itu, salah satu dari mereka langsung naik pitam. Sambil memaki bahwa anak muda zaman sekarang sudah tidak punya rasa hormat, pria itu segera menerjang Do Hyun dan melayangkan pukulan keras. Akan tetapi, Do Hyun dengan mudah menghindar ke samping tanpa usaha sedikit pun. Dalam sekejap, Do Hyun langsung membalas dengan serangan telak ke wajah lawannya. Pukulan itu begitu cepat hingga pria tersebut bahkan tidak sempat bereaksi. Tubuhnya langsung terjatuh ke tanah dalam keadaan pingsan, sementara rekan-rekannya hanya bisa membelalakan mata karena terkejut melihat kejadian itu. Sambil meretakkan jemarinya perlahan, Do Hyun lalu bertanya apakah mereka sudah membersihkan semuanya, atau malah melupakan dirinya. Dengan tatapan tajam, ia kemudian bertanya apakah mereka benar-benar tidak ingat siapa dirinya sebenarnya. Salah satu anak buah mulai memperhatikan wajah Do Hyun dengan lebih serius, lalu bergumam pelan bahwa wajah Do Hyun terasa familiar. Tak lama kemudian, ingatan tentang kasus penculikan anak muncul di kepalanya. Seketika itu juga, pria tersebut teringat pada bocah dari distrik 1 yang dulu selalu menggagalkan rencana mereka. Dengan wajah syok, pria itu langsung bertanya apakah Do Hyun adalah anak yang sama. Do Hyun pun hanya menyeringai kecil, lalu mengatakan bahwa akhirnya pria itu mengingatnya juga. Mendengar pengakuan itu, anak buah tersebut langsung murka. Dengan tangan mengepal kuat, ia berteriak bahwa Do Hyun tidak tahu seberapa besar usahanya untuk bisa masuk ke dalam fraksi. Karena itulah, menurutnya Do Hyun mengetahui terlalu banyak hal yang seharusnya tidak diketahui. Sambil berlari ke arah Do Hyun, pria itu berteriak bahwa Do Hyun tidak bisa dibiarkan hidup. Amarah memenuhi wajahnya ketika ia terus mengulang ancaman yang sama. Namun lagi-lagi, Do Hyun menghindari serangan itu dengan mudah. Setelah itu, ia langsung menyiapkan serangan balasan yang cepat dan presisi. Dalam satu gerakan singkat, pukulan keras kembali menghantam wajah lawannya. Pria itu langsung merasakan dampak mengerikan dari pukulan tersebut. Bahkan wajahnya berkerut kesakitan akibat kekuatan serangan Do Hyun. Tanpa memberinya waktu untuk bernapas, Do Hyun kembali menghantam kepala pria itu dengan pukulan brutal lainnya. Saat lawannya terkapar di tanah, Do Hyun menatap dingin lalu mengatakan bahwa sebenarnya orang itulah yang tidak boleh dibiarkan hidup. Tak lama kemudian, Do Hyun mengangkat kakinya dan bersiap mengakhiri pertarungan. Dengan injakan kuat yang menghantam tubuh lawannya, ia benar-benar menyelesaikan semuanya sambil kembali mengatakan bahwa pria itu memang tidak bisa dibiarkan hidup. Melihat pemandangan tersebut, salah satu anggota kelompok lain langsung gemetar ketakutan.
Bahkan wajahnya pucat karena syok melihat kekejaman Do Hyun. Sementara itu, Do Hyun menjelaskan bahwa pria tadi adalah satu-satunya orang yang benar-benar bertindak seperti preman sebelum Daeop datang ke distrik 2. Setelah itu, ia menoleh ke anggota lainnya dan mengatakan bahwa dirinya tidak mengenali mereka, jadi tidak punya urusan pribadi dengan mereka. Mendengar itu, salah satu pria buru-buru menjelaskan bahwa orang yang tergeletak tadi memang sering melakukan pekerjaan kotor untuk Daeop. Namun dirinya tidak tahu persis apa yang terjadi, jadi itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Namun Do Hyun langsung menatap pria tersebut dengan dingin, lalu berkata bahwa itu tidak mengubah fakta bahwa mereka tetaplah gangster, membuat pria tadi berkata bahwa apa yang dilakukan Do Hyun saat ini bertentangan dengan perintah Kim Won. Dengan nada serius, Do Hyun kemudian memperingatkan mereka agar tidak meremehkan fraksi Distrik 1, dan segera membersihkan cabang-cabang busuk yang ada di dalam kelompok mereka. Ia juga memastikan bahwa mulai sekarang, tidak akan ada lagi preman jalanan dan orang-orang lemah di Gunilpa. Mendengar hal tersebut, pria itu pun langsung mengangguk ketakutan, dan berjanji akan bertanggung jawab serta membersihkan semua kekacauan itu. Akan tetapi, Do Hyun tiba-tiba menarik lengan pria tersebut, lalu mengatakan bahwa meskipun menyenangkan bisa berbicara dengan seseorang yang mengerti situasi, dirinya tetap tidak percaya pada para preman. Dengan senyum tipis, Do Hyun kemudian menyuruh pria itu tetap waspada. Setelah mengatakan itu, ia langsung berbalik pergi meninggalkan mereka dengan tatapan dinginnya. Di sisi lain, salah satu anak buah bergumam bahwa ternyata Gunilpa juga memiliki orang-orang yang sangat brutal. Rekannya pun setuju, lalu menyuruh semuanya segera dibersihkan sebelum ada orang lain yang datang dan melihat keadaan tersebut. Mereka kemudian mulai mengurus pria yang terluka, sambil memutuskan untuk memutus hubungan dengan siapapun yang masih terhubung dengan Daeop. Sementara itu, pemimpin mereka mulai berpikir bahwa Do Hyun kemungkinan mengetahui semua rahasia kotor mantan bos mereka. Ia bahkan curiga bahwa pemuda itu mungkin sudah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Di waktu yang sama, Do Hyun mulai memikirkan kembali para penculik anak yatim tadi. Ia menyadari bahwa mereka hanyalah preman yang berusaha masuk ke dalam Gunilpa. Salah satu pria yang tadi ia lawan bahkan sudah ada sejak 10 tahun lalu, sehingga menurutnya mereka harus segera diberi peringatan. Karena itulah, Do Hyun mulai memikirkan langkah berikutnya, yaitu mengambil alih distrik 3 demi menjamin keselamatan mereka semua. Tak lama kemudian, Do Hyun akhirnya tiba di rumah. Dalam hati, ia berpikir bahwa ayahnya dan yang lain pasti sedang memikirkan strategi yang sama. Namun saat hendak masuk, tiba-tiba ia mendengar suara aneh dari luar rumah, membuat langkahnya langsung terhenti. Beberapa saat kemudian, Sung Hyok muncul dengan hidung memar sambil memanggil Do Hyun sebagai pengemis, lalu mengatakan bahwa ternyata sangat sulit menemukan dirinya. Namun, Do Hyun hanya menatap pria tersebut dengan ekspresi dingin tanpa mengatakan sepatah kata pun. Sambil mendekat perlahan, Sung Hyok bertanya kepada Do Hyun apakah dirinya adalah orang yang menjatuhkan Choi Daeop. Keduanya lalu saling menatap dalam diam, sementara suasana di sekitar mereka menjadi semakin tegang setiap detiknya. Dengan wajah penuh kekesalan, Sung Hyok mengeluh bahwa karena Do Hyun, kehidupannya yang nyaman kini benar-benar hancur. Ia juga mengatakan bahwa tatapan mata Do Hyun sangat mengganggu dirinya. Setelah itu, ia mulai mengancam dengan mengatakan bahwa mulai sekarang dirinya akan menghancurkan semua hal yang ingin dilakukan Do Hyun, dan memperingatkan bahwa serangan akan datang dimanapun kartel mereka beroperasi, serta dirinya sendiri yang akan menghancurkan Do Hyun. Namun Do Hyun hanya mengangkat bahu santai, lalu membalikkan badan seolah sama sekali tidak peduli pada ancaman itu. Sementara itu, berkas sekolah lama Do Hyun masih tergeletak di tanah dalam keadaan robek dan penuh debu. Dalam hati, Do Hyun mulai khawatir apakah Ah Hyun juga melihat kejadian tersebut. Ia kemudian menghela napas pelan sambil membersihkan debu yang menempel di jaketnya. Tanpa mengatakan apapun lagi, Do Hyun membuka gerbang rumah lalu masuk ke dalam. Sementara itu, di tempat lain, Kim Won sedang berbicara dengan Seong Jae. Dengan ekspresi serius, Seong Jae mengatakan bahwa mereka mungkin sudah bertindak terlalu jauh. Ia kemudian meletakkan sebuah toples berisi telinga Daeop, sambil mengatakan bahwa pria itu sedang mabuk saat kejadian terjadi. Namun, Muon menjelaskan bahwa meskipun sudah diturunkan jabatannya, Daeop tetaplah orang kuat, bahkan kartel mengirimnya sebagai bentuk antisipasi. Ia kemudian mengatakan bahwa setelah identitas Do Hyun terbongkar, tidak ada pilihan lain selain mengarahkan semua kemarahan itu kepada dirinya sendiri. Muon lalu mengungkapkan bahwa bocah yang membuli Do Hyun dulu adalah putra seorang direktur Daekyung, dan ia sendiri yang akan mengurus masalah tersebut. Sambil memegang botol minuman, Muon kemudian mengatakan bahwa dirinya akan bertanggung jawab atas kedua situasi itu sekaligus. Mendengar hal tersebut,
Seongjae lalu bertanya apakah ia ingin toples tersebut dikirim kepada Daeyeop atas namanya. Dengan tatapan tajam, Muon langsung menyetujui ide itu, dan mengatakan bahwa mereka memang perlu memprovokasi raksasa tersebut. Sekian untuk hari ini. Kalau kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa like dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya di channel Kang Cerita.